Selamat pagi, saya Aziza Azahra, jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menampilkan simulasi dari praktik pekerjaan sosial, yaitu dengan melakukan asesmen awal terhadap tokoh masyarakat di tempat praktikan melakukan praktikum pekerjaan sosial makro. Pada simulasi ini, praktikan melakukan home visit pada salah satu tokoh masyarakat. Tujuannya agar praktikan dapat lebih memahami kondisi di lingkungan praktik dan sebagai salah satu cara untuk membangun kepercayaan warga terhadap program yang nantinya akan dilaksanakan. Selain itu juga bertujuan untuk membangun dan menjaga komunikasi yang baik terhadap semua pihak yang akan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan praktikum. Berikut ini tayangan dari simulasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Iya Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak, sekarang udah kuliah ya? Alhamdulillah sudah kuliah. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di Universitas Padjadjaran, jurusan Kesejahteraan Sosial, Bu. Nah, jadi gini maksud kedatangan saya. Saya hari ini ingin ngobrol seputar kondisi warga setempat selama pandemi ini. Nah, untuk kepentingan praktikum saya mengenai pengembangan masyarakat di lingkungan ini. Oh ya boleh Mbak, mungkin saya cerita dari lingkup RT ya? Iya, boleh Bu, silakan. Ya mungkin yang saya tahu dulu, kalau untuk satu RW kita udah ada dibentuk namanya Satgas Covid tingkat RW 14. Alhamdulillah sih selama ini koordinasinya berjalan cukup baik. Salah satunya tugas-tugas yang diembankan mereka dan kepada masing-masing RT ya RT sebagai bagian anggota dari Satgas Covid itu secara tidak langsung. Kita sih sebenarnya lebih ke preventif ya, melakukan pemantauan, ya belum sempurna karena beda-beda RT, beda perlakuannya. Tapi dari Satgas itu sudah memberikan satu arahan. Pertama, mengenai tamu-tamu yang datang. Tamu yang datang itu diwajibkan melapor. Apalagi yang dari luar kota ya, itu diwajibkan melapor ke RT setempat. Kemudian seperti di interview ya, keperluannya apa, berapa lama tinggalnya. Kita formnya juga nanti bisa dilihat atau di foto. Ini formnya ya bisa dilihat kayak gini contohnya. Iya Bu, ini formnya berarti nanti diisi oleh tamu-tamu yang datang ya Bu? Iya betul, jadi ini tuh formnya harus diisi oleh tamu tersebut. Setelah mereka melakukan lapor diri, selanjutnya diserahkan pada Satgas. Mungkin jika diperlukan, dari Satgas melakukan cek kesehatan. Kalau untuk bisa tamu-tamu ini mengakses form ini gitu, mendapatkannya itu dari mana ya Bu ya? Mungkin dari tuan rumahnya aja, sudah inisiatif ya memberitahu untuk langsung melapor ke RT setempat. Ya tujuannya untuk menjaga ya Mbak, tapi ada juga yang tidak langsung melapor. Jika seperti itu, ada nggak sih Bu kayak peringatan dari pihak RT setempat atau dari warga gitu Bu? Ya dari kami sebisa mungkin menegur dan menjaga wilayah kita ini jangan sampai terinfeksi tamu-tamu dari luar. Oh kalau gitu dari pihak setempat ada nggak sih Bu alternatif lain untuk menjaga lingkungan ini selama COVID? Kalau dari Satgas ya juga udah melakukan langkah-langkah yang preventif seperti penyemprotan disinfektan di tingkat RT. Baik Bu, selanjutnya jika dilihat dari kondisi masyarakat di sini bagaimana ya Bu? Ada nggak sih Bu dampak yang dirasakan selama pandemi ini terhadap warga? Kalau dari sisi sosialnya, kebutuhan masyarakat jadi tidak tercukupi. Beberapa dari warga ada yang baik secara langsung atau tidak langsung terpengaruh ya ekonominya. Wah, untuk mengatasi itu bagaimana sih tanggapan dari pihak setempat? Mungkin dari RT di sini? Nah, di sini Satgas bekerja sama dengan pengurus RT itu untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah ataupun dari dana yayasan. Dari yayasan masjid juga ada membantu, juga dari koperasi. Nah, nanti pendistribusiannya langsung ya. Jadi dari pihak RT cuma mengetahui. Baik Bu, berarti dari pihak RT sudah membantu ya dalam hal pendistribusiannya. Tapi ada nggak sih Bu kendala atau masalah yang dihadapi selama pengkoordinasian bantuan ini terhadap warga gitu? Ini sebenarnya PR kita. Tidak bisa ya mengatur, artinya mengatur pendistribusian itu tepat sasaran. Kalau boleh tahu kenapa sih Bu, kenapa bisa seperti ini gitu? Ya Mbak, karena data-data yang sampai itu sesuai dengan paket yang diterima. Jadi di sini ya udah ketika nama-namanya yang mendapatkan sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu kita ya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan pendistribusian yang lebih mengena gitu. Wah. Iya, karena ada banyak warga yang justru membutuhkan, mereka tidak mendapatkan. Itu sih sebenarnya PR. Nah, alhamdulillahnya walaupun tidak signifikan berpengaruh, ada dari yayasan-yayasan yang membantu yang sebelumnya meminta informasi ke kita itu. Biasanya kita prioritaskan orang-orang yang menurut kita yang memang harus mendapatkan prioritas. Kalau gitu berarti pendataan dari RT ada nggak ya Bu?
Nah sebenarnya dari saya awal kepengurusan, saya udah nyampein ke tingkat RW itu. Jika ada suatu hal yang memang berkaitan dengan bantuan, kita sudah mengajukan warga-warga yang sudah harus mendapatkan prioritas itu. Wah, kalau dari RW, data itu disampaikan kemana lagi ya Bu selanjutnya? Saya kira dari RW pun sudah disampaikan ke kelurahan ya. Tapi untuk kasus COVID ini sepertinya pemerintah punya keputusan lain. Dalam hal ini Departemen Sosial mungkin lebih mengkoordinir ya. Jadi mungkin saat ini data-datanya sudah kurang update. Itu sih sebenarnya. Kalau melihat dari keadaan tersebut ya Bu, bagaimana sih perasaan atau tanggapan dari pihak RT maupun dari warga gitu? Bagi kami ya, itu tidak menjadi suatu penyesalan, tapi menjadi suatu koreksi saja gitu. Ini mungkin kedepannya lebih baik lagi dari sisi pendataannya. Sejauh itu, mungkin itu yang kami lakukan. Kita tetap sih mengimbau informasi yang masuk untuk diberitahu pada warga, baik secara tertulis melalui, kita kan ada grup RT ya. Oh, iya. Kita selalu sharing ya. Misal ada pembatasan, akan diadakan PSBB gitu. Jadi saling sharing aja ya Bu ya, kayak mengenai adanya info-info gitu terkait bantuan gitu. Iya betul, ini juga kalau saya lihat di Bekasi ini sih udah bergeliat lagi ya. PSBB yang kedua, padahal kemarin sudah sempat cooling down ya. Tapi ternyata di RW ini ada klaster-klaster baru yang mungkin terbentuknya bukan dari lingkungan ini tapi dari luar gitu. Oh iya betul Bu. Nah baru di sini itu kalau saya lihat pengaruh keluarga itu memang seperti kalau masih jauh itu memang masih santai gitu kan, tidak reaktif gitu. Tapi ketika sudah ada di samping kiri kanan, Iya betul. ya radiusnya mungkin 100 meter itu baru mulai mereka terasa Iya. gitu. Harus bagaimana gitu kan? Apalagi ya yang mungkin di instansi tertentu yang di sana memang ada klaster baru. Terus kemarin kita ada yang inisiatornya itu dari DKM ya, mengenai Glad COVID ini. Mungkin itu aja sih sejauh ini. Tapi kalau untuk kemarin sebenarnya ada juga yang langsung. Jadi memang ya di termin pertama di bulan-bulan awal COVID tuh ada juga case yang menimpa warga di sini. Tapi dia melakukan suatu inisiatif untuk melakukan isolasi mandiri. Di sini kan nggak tahu gitu. Iya, tapi justru setelah dia dinyatakan sehat, baru dia expose gitu. Oh bisa begitu ya Bu ya? Nah itu sebenarnya itu juga kurang bagus ya. Oh ya Bu, maaf mungkin untuk ngobrol hari ini cukup segitu dulu. Oh iya Mbak. Iya. Iya Bu, nanti mungkin kedepannya saya akan menghubungi Bu lagi terkait dengan rencana praktikum saya di lingkungan ini. Oh iya baik, nggak apa langsung hubungin saya aja. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah Iya. ngerepotin dan gangguin Ibu nih jadinya. Enggak kok Mbak. Baiklah Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Ya hati-hati, waalaikumsalam.